lagi di podcast 125. Kali ini kita mau bahas hal yang lagi hangat-hangatnya nih, yang gak jauh-jauh berkaitan dengan Cortex. Jadi teman-teman pajak, ini kan sudah bulan Juni tahun 2025. Teman-teman pajak sudah pada melakukan aktivasi akun Cortex belum? Kalau belum, segera lakukan ya. Hari ini kita berfokus di Per 07 tahun 2025. Nah, narasumber kita kali ini itu adalah Kak Vivin. Hai Kak Vivin. Halo, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sampai dulu kan pajak. Silahkan. Halo kawan pajak, ketemu lagi ya sama kita ya. Iya. Kali ini kita berdua ya. Kali ini kita berdua membahas Podcast 125 ya. hal yang sedang hot-hotnya nih Kak. Oke. Apa tuh hot-hotnya? Yang hot-hotnya gak jauh-jauh dari Cortex, yang mungkin kawan pajak udah sering lihat di Instagram atau mungkin FYP di TikToknya. Nah, kali ini kita membahas Cortex tapi khusus terkait pendaftaran nih Kak. Gitu. Nah, kawan pajak kan udah sering nih Kak denger Cortex gitu. Tapi mungkin ada yang belum tahu Cortex itu apa sih Kak? Oke, ini khususnya ya bagi kawan pajak yang di daerah DS, Deli Serdang, DS, Kabupaten Deli Serdang di wilayah KPU Pratama Lupakan. Karena sampai dengan saat ini masih banyak nih yang datang ke helpdesk Oka bertanya, apa sih Cortex Iya. gitu ya. Nah, Cortex itu kan pajak merupakan satu aplikasi ya yang di web base ya yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menggantikan seluruh aplikasi perpajakan sebelumnya. Oke, aplikasi apa aja nih Kak yang digantikan sama si Ya, Cortex ini? sebelumnya kan kita mengenal nih ada iret.pajak.go.id gitu Nah, ya, itu iya. untuk mendaftar NPWP. Paling familiar tuh ya. Paling familiar. Ada juga DJP online. Ibu buka DJP online saja gitu Iya. biasanya. Nah, itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bayar dan lapor biasanya. Iya, gitu. benar. Ada juga aplikasi e-faktur desktop. Iya, Nah, untuk e-faktur PKT ya. desktop, benar. Itu juga ada. Nah, sekarang digabung menjadi satu ke dalam aplikasi cortexdjp.pajak.go.id. Oh gitu. Jadi sederhananya nih Kak, mungkin kawan-kawan pajak yang masih apa nih? Sederhananya semua layanan di satu pintu. Betul, Pintu betul. Cortex ya, kurang lebih Yes, gitu ya. jadi sudah nggak nanya lagi nih kalau misalkan mau ada permohonan, Bu ini lewat mana enggak? Yang harus tanyakan tuh menunya apa Bu? Oh gitu ya, ya. Kak. Udah pasti dari Cortex, Betul. tapi kamar yang mana nih yang Ya. mau diakses gitu ya? Benar, gitu. Mau Jadi pendaftaran, mau penonaktifan, penonaktifan, mau pengaktifan NPWP, PKP, mau pengajuan PKP, semuanya itu ada di Cortex. semuanya udah ada di Iya. Cortex. Oke, jadi kalau mau dapat Cortex ini, kalau dulu kan DJP online harus ada EVIN nih Kak. Cortex ini pakai EVIN lagi nggak sih? Enggak ya, jadi gimana tuh? Iya, jadi kalau dulu itu kan kita selain NPWP kita kan perlu EVIN ya Iya, untuk perlu mengakses EVIN, DJP online. benar, Nah, benar. sekarang tidak perlu lagi, semuanya melalui Cortex. Mau sudah pernah akses tapi lupa kata sandi, mau belum pernah sama pernah nih sekali. sama sekali, terus mau yang bingung ini nik saya ini sudah jadi NPWP apa belum, atau sudah terdaftar nih di Cortex tapi belum punya akun untuk login. Nah, itu semuanya di Semuanya halaman di pertama Cortex, Cortex ya. itu ada. Tapi kan kayak aku nih misalnya nih Kak mau aktivasi akun Cortex, ada nggak sih hal yang harus kuperhatikan? Misalnya mungkin nomor HP-ku atau Iya. ada data yang harus aku perbaharui nggak kira-kira selain nik ya? Ya, kalau di Cortex ya, kawan pajak perlu diingat itu karena dia sudah menyatukan seluruh aplikasi ya, baik dari aplikasi DJP sendiri maupun dari pihak ketiga nih. Oh, pihak ketiga contohnya apa tuh Kak? Misalkan aplikasinya Bea Cukai, Hmm, Dukcapil nih yang Dukcapil lain ya. Dukcapil, OSS, OSS. seperti itu. Nah, maka yang pertama harus kita pastikan itu adalah bahwa nih kita ini sudah padan dengan NPWP kita yang lama. Itu langkah pertama. Oke. Atau kita sudah punya, bukan sudah punya ya, nik kita sebagai orang pribadi itu sudah ada di kolom Cortex, sudah terdaftar di Cortex gitu. Jadi kalau misalnya nih ada yang belum terdaftar, pastikan terdaftar dulu. Benar, pastikan dulu Oke. terdaftar di Cortex. Nah, kemudian tentunya kita perlu login atau akses ya ke aplikasi Cortex benar, ya. benar. Nah, itu juga harus melakukan aktivasi ya melalui
aktivasi akun wajib pajak yang ada di laman Kortex. Nah, aktivasi pendaftaran itu semuanya memerlukan, yang pertama itu adalah nomor HP yang aktif. Nomor HP yang aktif, Ada pulsanya, ada pulsanya, ya Bapak Ibu, kawan pajak, ada pulsanya, kemudian email yang aktif dan bisa Email diakses. Jadi nomor HP-nya ini nggak boleh hanya jadi kan sekarang banyak tuh ya kawan pajak nomornya ada tapi hanya untuk WA. Berarti itu nggak bisa ya? Nggak bisa, Karena harus aktif yang provider punya. Iya benar, Oke. karena akan ada nih akses-akses tertentu yang akan dikirimkan via SMS nih. Oh, gitu. makanya tadi perlu pulsa. Betul, Oke. perlu pulsa. Kemudian tadi ya email yang aktif, Email kemudian yang aktif. tentunya NIK dan KK yang terbaru dari Dukcapil. Oh gitu, karena ini sudah datanya terintegrasi dengan Dukcapil, kita sebagai kawan pajak harus pastikan dulu Benar. NIK-nya ini sudah sesuai belum sama data Dukcapil gitu ya, Iya, Kak? yang terbaru Bapak. Yang terbaru ya. Iya. Mungkin yang kawan pajak baru nikah, Iya, kan pasti pisah tuh Kak. bisa kakaknya baru digabungin harus dicek lagi Iya. ya. Oke. Itu untuk orang pribadi, Orang pribadi. Nah, kalau untuk badan itu tentunya harus mempersiapkan akta pendiriannya, kemudian AHU itu apa ya? AHU itu Yang dokumen ya dari Kemenkumham, Kemenkumham ya, benar, dokumen benar. pendirian usaha dari Kemenkumham. Biasanya itu nomornya AHU strip Harus berapa tahun gitu. sekian. Ya, itu harus ada di AHU gitu. Karena gini, aplikasi Kortex itu akan mensinkronkan data itu ya, data DJP sama Kemenkumham. Ini AHU-nya ada nggak beneran? Seperti itu. Itu sih. Kalau tadi kita ngomong soal pendaftaran nih Kak, kalau pendaftaran itu apa memang harus dari Kortex atau masih ada nggak sih kanal dari TPT? Ada. Di Per 7 itu sebenarnya sudah diatur nih ya. Di Per 7 itu kalau terkait pendaftaran itu kita bisa, yang pertama itu tentunya dari portal wajib pajak. Jadi kalau kita bicara portal wajib pajak itu ya Kortexnya, Kortex ya. Kortexnya wajib pajak. Alamatnya apa? Kembali lagi kortexdjp.pajak.go.id. Karena Kortex itu sebenarnya kan dua ya, Kortex kita sama Kortex wajib pajak ya. Kita itu maksudnya internal DJP ya. Kortex wajib pajak, Kortex DJP lah kita bilang ya. Kalau di Google dicari Kortex DJP aja udah pasti keluar ya, Iya, Kak? ada. Apa tadi kita bahas ya? Pendaftaran kenapa harus dari Kortex? Oh iya. Kan banyak nih mungkin kawan pajak yang di daerah yang masih mungkin kesulitan akses internet gitu. Jadi apa boleh nggak sih dia masih datang ke KPP untuk melakukan pendaftaran? Boleh, memang. Baik orang pribadi atau badan nih Kak? Ya, boleh memang di Per 7 ini diatur itu ada beberapa kanal nih. Yang pertama melalui TP Portal atau Kortex DJP yang wajib pajak alias kawan pajak sendiri mandiri mengerjakannya. Yang kedua melalui pos itu bisa. Yang ketiga melalui datang langsung ke KPP. KPP-nya apa harus KPP misalkan nih dia domisilinya dari Serdang tapi ternyata lagi merantau nih ke Jakarta, boleh nggak dia ke KPP yang terdekat di Jakarta? Boleh, karena konsepnya era Kortex, kita bilang era Kortex ini borderless. Borderless ya. Jadi permohonan itu bisa dari mana saja. Berarti nggak kayak dulu lagi harus di KPP terdaftar, nggak lagi ya. Ada lagi yang terakhir nih. Apa tuh Kak? Ini pihak lain nih. Pihak Pihak lain itu semacam OSS tadi saya bilang ya, di Kemenkumham itu bisa juga. Jadi ketika wajib pajak mendaftarkan NIB-nya, itu otomatis bisa juga keluar NPWP-nya untuk badan. Di SBBU juga ada diatur 3 kalau di Per 7 ya, salah satunya itu di OSS salah satunya. Jadi punya banyak kanal nih ya. Ya, Kawan pajak punya silakan banyak pilihan. memilih gitu ya. Boleh dari Korteksnya langsung kalau memang internet di daerahnya bisa ya stabil. Kemudian kalaupun kesulitan boleh datang langsung ke kantor. Kalau merasa kantor jauh yang terdekat itu kantor pos, boleh juga dari kantor pos ya, ataupun dari pihak ketiga gitu ya Kak ya. Ya, Jadi kawan pajak nggak usah khawatir, sudah banyak pilihan yang kawan pajak boleh pilih mau dari mana nih daftarnya. Itu untuk pendaftaran ya Kak. Ya, benar. Nah, seperti tadi yang disampaikan, hari ini kan kita bahas Per 07 tahun 2025. Per 07 ini kan pengganti nih Kak, pengganti dari Per 04 tahun 2020. Kawan pajak mau tahu nih, apa sih Kak pokok-pokok perubahan di Per 07 ini yang berkaitan dengan pendaftaran? Berkaitan dengan NPWP. Berkaitan dengan NPWP, benar. Udah ada sih rangkumannya. Ini Oh, udah ada banyak rangkumannya sebenarnya. Oh, banyak yang ternyata yang diubah ya Kak Yang ya? pertama dan paling pokok itu adalah pendaftaran NPWP itu sudah sesuai dengan
tempat tinggal atau tempat kedudukan. Kalau dulu kan ada tempat usaha ya. Iya, ada benar. Sekarang tempat usaha itu sudah dihapus. Karena apa? Karena efeknya itu sebenarnya ke perubahan yang kedua. Karena format NPWP kita sekarang itu berbeda. Ya, NPWP kita sekarang itu menggunakan NPWP 16 digit. 16 digit. Kalau dulu kan 15 digit ya. Benar. Dulu 15 digit ya. xx.xxx Iya, gitu ya. benar. Nah, sekarang kawan pajak sejak 1 Januari 2025 NPWP itu kita menggunakan NPWP 16 digit. 16 digit ini dia bakal generate sistem atau dari mana sih Kak 16 digitnya? Untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi penduduk ya, orang pribadi penduduk nih, Penduduk PDW Indonesia ya, punya KTP berarti benar, ya, punya NIK. yang punya KTP punya NIK, maka NIK-nya itulah yang akan menjadi NPWP 16 digit. Oke, jadi NIK menjadi NPWP 16 digit. Nah, bagaimana dengan yang lain seperti badan, instansi pemerintah, Benar. sama OP bukan penduduk. Nah, itu NPWP-nya tetap NPWP yang lama 15 digit ditambah 0 depannya. Oh gitu, jadi kalau misalnya saya punya badan nih, nggak usah pusing-pusing lagi untuk Benar. melakukan perubahan NPWP, Iya. cukup menambahkan angka 0 di di depannya. paling depan angka NPWP 15 ya. Benar, kecuali gitu. memang yang terdaftar di 2025 ya. Ya. Nanti akan otomatis diberikan NPWP itu sudah 16 digit. 16 Tanpa perlu menambahkan 0 lagi. 0 lagi. Gitu. Jadi kalau bagi kawan pajak yang badan terdaftar sebelum tahun 2025, cukup menambahkan angka 0 di depan NPWP 15-nya. Bagi kawan pajak yang badannya terdaftar mulai dari Januari 2025, nggak perlu melakukan apapun karena sistem mengeluarkan angka 16 digit untuk NPWP-nya. Kadang-kadang nih wajib pajak ini bingung nih. Iya. Wajib pajak orang pribadi ini baru daftar di bulan Juni misalkan. Iya. Terus saya tanya nih, Bapak Ibu boleh pinjam KTP-nya? Oh, ini NPWP saya aja gitu. Oh iya sama. Oh enggak, ini ada NPWP-nya. Ini NPWP-nya sama, ini NIK Ibu gitu saya bilang. Jadi masih banyak kawan pajak belum ngeh mungkin Belum ya ngeh, kan. ya. Kalau ternyata nomor yang ada di kartu NPWP yang baru itu sama dengan NIK yang ada di KTP-nya. Benar. Oh gitu. Kemudian perubahan selanjutnya Oka, sekarang itu ada namanya unit keluarga atau family tax unit atau FTU biasanya kalau kami bilang. Oke. FTU. Nah, Apa tuh FTU tuh Kak? Nah, FTU itu kayak apa ya, semacam tanggungan ya. Itu juga berguna untuk menentukan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi berpengaruh ke PTKP-nya. Benar. Kalau dulu kan PTKP itu kan selalu ditanya ya. PTKP berapa? PTKP berapa? Sekarang nggak lagi. Sekarang pemotong itu sudah bisa melihat PTKP-nya itu melalui family tax unit. Oke. Jadi family tax unit ini apa harus saya yang input, aku yang input sebagai wajib pajak, atau dia kayak gimana sih Kak? Bisa kita sendiri melalui perubahan data. Oh. Nah, perubahan data sendiri itu kan kawan pajak bisa kita lakukan sendiri nih via Kortex, bisa lewat pos, bisa datang langsung ke KPP gitu. Jadi rata-rata permohonan di era Kortex ini tuh ada bisa melalui Kortex, bisa datang langsung ke KPP, bisa melalui pos, dikirimkan melalui pos atau apa sih namanya itu ekspedisi tercatat ya. Udah sih 3 ya berarti ya. Bisa melalui Kortex, datang langsung atau melalui pos. Ekspedisi. Rata-rata kecuali tadi kayak pendaftaran NPWP kan ada tambahan Iya, ada benar. Rata-rata bisa dilakukan melalui 3 cara ini kawan pajak. Jadi banyak ya pilihannya. Benar. Misalkan nih saya mau nambahin anak saya nih baru lahir misalkan. Nah, boleh lewat alur namanya perubahan data wajib pajak. Perubahan data wajib pajak. Iya, saya mau masukin anak saya ke FTU saya. Boleh silakan. Atau mungkin selain menambahkan, mungkin ada anak yang udah nikah nggak masuk tanggungan lagi, mungkin Iya, udah mulai digeser ya. Mau mengeluarkan. Jadi sebenarnya FTU ini juga perlakuannya berbeda-beda Oka. Misalkan untuk seorang suami, misalkan siapa sih FTU-nya suami? Iya. FTU-nya suami itu dirinya sendiri. Oke. Istrinya, anak-anaknya yang menjadi tanggungan, bisa orang tua. Oh, orang tua bisa ternyata. Bisa orang tua, bisa keluarga semenda satu garis lurus itu juga bisa gitu. Terus siapa sih FTU-nya wanita kawin misalkan istri ya, wanita kawin itu siapa gitu. Kalau misalkan si wanita kawin ini dia tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, dia mau bergabung sama suami, Gabung sama suaminya, maka FTU-nya tidak ada, kosong. karena dianggapnya si istri ditanggung suaminya. Benar.
Namun kalau misalkan nih istri ini mau melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri nih, maka harus merubah konteks istri menjadi FTO-nya menjadi dirinya sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ini kayak contoh kasus kita nih ya kak, kebetulan kan kakak ini NPWP gabung sama suami Iya. ya. Jadi kalau kakak FTU-nya nggak ada untuk diri sendiri, Nggak tapi ada, kosong. bergabung ke suami. Benar. Sedangkan kalau aku ini kan menjalankannya terpisah dari suami, Nah. jadi FTU-ku untuk diriku Dirinya sendiri. sendiri, betul. Oh, jadi gitu tuh kawan pajak, untuk wanita kawin hanya dirinya sendiri ya yang di FTU. Oke kak. Kalau kawan pajak ini mau lebih dalam, kalau kayak gini gimana, itu boleh Iya. silakan membaca Per7 ya, di Google pun ada Per7 untuk lebih jelasnya gitu. Oke, lanjut selanjutnya ya Kak ya. Iya, tambahan berikutnya. Selanjutnya itu secara pengadministrasian FPWP sudah tadi ya, misalkan dari KTP ke datang langsung ke KPP pun bisa dari mana saja. Bisa, KPP mana aja bisa. Benar. Kemudian kalau dulu itu kalau misalkan mau daftar NPWP kan butuh KTP nih, dokumen pendukung. Sekarang Benar. tidak lagi. Kenapa? Jadi apa dong kak pembuktian kalau WP itu memang dialah yang datang? Kalau melalui elektronik ya, Mhm. kalau melalui saluran elektronik kan udah dianggap yang bersangkutan sendiri nih yang mendaftarkan. Oke. Namun kalau secara langsung itu biasanya kalau kita ke KPP kan pasti akan ditanya ya, Iya. identitas ya. Identitas, Ya, benar. dari situ, tapi kita nggak minta gitu secara hardcopy fotokopi KTP gitu misalkan kan tidak. Cuma dilihat untuk memasukkan nicknya kan kita butuh KTP sama KK. Benar. Tapi tidak ada syarat untuk mengupload apapun. Jadi selama data nicknya dia terdapat di sistemnya, udah Benar. ya langsung sekali Selama nggak ini upload ya. matching nih sama Matching dukcapil ya. gitu. Jadi kalau misalnya dia input nicknya Mhm. ternyata tidak ditemukan, Mm, dia harus ke KPP atau harus ke dukcapil sih kak? tentunya tergantung errornya nih ya. Kalau misalkan nih tempat lahir tidak sama, misalkan tidak Iya. matching. Nah, itu mungkin perlu kadang-kadang nih rata-rata itu paling banyak itu adalah salah input aja sebenarnya. Oh. Misalkan nih STM hilir misalkan. Nah, Hmm. kalau di KK itu STM hilirnya gabung misalkan, tapi kita Oh. isinya pisah. Berarti lebih ke pengetikan ya, Ya, kak? jadi ya. harus sama persis Persis dengan gitu KTP, ya. KK dan KTP. Oke, oke. Jadi kawan pajak, kalau memang mau melakukan pendaftaran ataupun perubahan data, harus dipastikan lagi nih data yang diinput itu memang sudah benar dan sesuai ya. Benar. Kemudian yang tidak kalah penting juga kawan pajak, sekarang di era konteks itu kita akan mengenal pendaftaran kode otorisasi. Kode otorisasi, Hmm. kok kayaknya baru dengar ya? Itu gunanya apa sih kode otorisasi? Kayak otorisasi gitu? Apa Iya, sih, Kak? jadi kalau di DJP online ya, Kak, kita itu kan kalau misalkan mau lapor SPT masa, unifikasi atau lapor SPT tahunan, itu kan kita dikirimin token gitu. Iya, Kalau OTP gitu ya. kalau unifikasi itu kita butuh sertifikat elektronik Iya, gitu sertifikat ya. elektronik yang 2 tahun Nah, harus diperpanjang. Nah, jadi sebenarnya kode otorisasi itu mirip sama kayak sertifikat elektronik. Oh mirip, tapi Iya. perlu diperpanjang nggak Kak? Perlu juga, Oh, dia tetap 2 tahun ya. berlakunya. Oh, Gitu. jadi sama perlakuannya ya. Mirip, cuman kalau sertifikat elektronik yang lama itu bentuknya file, Hmm. kalau yang sekarang itu bentuknya password kayak password gitu. Oh. Huruf besar, huruf kecil, angka ya, karakter khusus itu. Jadi kawan pajak kalau sudah mendapatkan akun Cortex ya, ini pribadi ya, kawan pajak bukan badan. Badan sekarang tidak ada serta lagi, tidak Jadi ada nggak perlu sertifikat lagi elektronik. download sertol. Nggak gitu. perlu. Oh nggak perlu lagi. Karena sejatinya sertifikat elektronik itu tanda tangan elektronik, tanda tangan Oh. elektronik kawan pajak. Jadi yang punya tanda tangan elektronik atau kita sebut TTE atau kita sebut kode otorisasi atau kita sebut sertifikat elektronik Oke, itu dia punya adalah banyak nama ya. Kak? pribadi ya. Pribadi ya, jadi Pribadi. badan memang tidak mungkin menandatangan ya. Benar. Orang pribadi lah yang punya tanda tangan. Benar. Oke. Jadi begitu kita masuk, sudah punya akun Cortex nih, kawan pajak orang pribadinya ini. Kemudian kita masuk ke Cortex, maka kita harus mendaftarkan sertifikat elektronik yang kita miliki, atau bahkan kita bisa meminta sertifikat elektronik melalui Cortex, Jadi mendaftarkan diri. nggak perlu datang, cukup klik 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 klik. Benar, tidak perlu datang, cukup melalui Cortex. Oke. Itu Tanda kita, bukti kita kalau dulu kan Kak sertifikat elektronik itu tandanya berhasil, kita dikasih file tuh yang ikonnya kayak kunci. Benar. Tanda kita memang sudah berhasil untuk membuat kode otorisasi ini apa? Ketika sudah selesai mengisi formulir, tentunya di dalam Cortex ya kawan pajak kita harus mengisikan.
email, mengisi email, enggak ya, kita Langsung dalam masuk konteks Pres ya, ya. langsung kita masukkan nih sertifikat elektronik atau paspres yang kita mau itu apa. Yang tadi saya bilang ya, ada huruf besar, huruf kecil, angka sama karakter khusus. Sudah kita masukkan, nah kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik dan surat penerbitan. Oke. Jadi di menu konteks itu ada menu dokumen saya. Nah di dokumen saya, di menu dokumen saya itu seluruh dokumen yang keluaran dari konteks itu ada di situ. Jadi kawan pajak bisa ngecek, ini udah berhasil belum ya? Oh, udah ada nih BPE-nya. Kok nggak ada ya bukti penerbitan surat elektronik? Ya di refresh aja. Jadi Kalau nggak langsung dicoba untuk tanda tangan. nggak usah khawatir lagi ya dokumen hilang, Benar. sertifikat filenya hilang, Iya. semuanya ada di Cortex, ada di bagian dokumen. Benar. Oh gitu. Makanya sekarang memudahkan sekali ya kak. Ya, jadi nggak tanya lagi, Kak, kita kode otorisasi di mana ya? Nggak kayak Iya, gitu, menunya apa ya gitu. Oh, jadi kawan pajak, sekali lagi kita ingetin nih, kalau memang belum daftar, silahkan daftar dulu nicknya, kemudian aktivasi akunnya, tapi langsung membuat kode otorisasi ya kak. Betul. Kode otorisasi untuk tanda tangan, intinya kita mendaftarkan tanda tangan elektronik kita lah gitu. Untuk apa tanda tangan elektronik? Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kita yang membutuhkan tanda tangan. Contohnya tuh kak yang butuh tanda SPT tangan. masa, SPT masa, kemudian SPT tahunan, SPT tahunan, kemudian membuat bukti foto, bukti foto juga. membuat Jadi faktur pajak. semua dokumen yang ditanda tangan butuh kode otorisasi Iya. ya kak. Jadi memang benar-benar sangat penting nih kawan pajak. Betul. Terus kita mau memohon sesuatu, misalkan kita mau permohonan validasi PPh final, kita perlu tanda tangan juga. Jadi kalau mengajukan pindah juga harus tanda Betul. tangan. Perubahan data juga Perubahan data sama juga. gitu. Jadi semua permohonan yang dilakukan melalui Cortex membutuhkan tanda tangan digital. Iya. Oke. Banyak sih sebenarnya Kak yang bilang ya Kak, tanda tangan digital lah, tanda tangan Iya, elektronik lah, namanya banyak. sertifikat elektronik, Ada yang paspres, digital signature, DS ya. Jadi DS sih bukan dari serta nggak digital signature. Intinya itu tanda tangan sebenarnya, tanda tangan secara elektronik. Yang dielektronikan ya. Benar. Tuh, nah perubahan selanjutnya nih Kak. Apalagi nih kak? Kalau orang pribadi kita punya FTU, FTU ya, Family Tax Unit Unit. tadi. Nah kalau badan itu punya NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. NITKU itu apa? Bisa disamain dengan cabang nggak sih kak? Kalau zaman dulu cabang ya. Zaman dulu kan cabang Ya. tuh punya 125, 001, 002 dan seterusnya. Iya benar. Sama nggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi kalau cabang dulu, cabang itu punya NPWP. Punya. Dia bisa menjalankan kewajiban berdasar Iya, cabang bisa menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP cabang. Benar. Karena bentuknya NPWP. Iya, jadi si 001 bisa melakukan kewajibannya, 002 bisa, Nah, dan seterusnya. ya. Kalau itu emang nggak bisa? Kalau NIP itu hanya nomor identitas saja, jadi hanya memberikan identitas tempat kegiatan usaha aja. Nah, kalau NPWP itu kan 16 digit ya. Benar, 16. Kalau NIPKU itu 22 digit, Kak. Dari mana tuh 22-nya? 22 digit itu NPWP pusatnya. 16 digit Ya. ditambahkan dengan 6 digit angka ya. Oh. Untuk yang pusat tentunya 0 belakangnya. Ya. Yang misalkan nih cabang satunya 1, cabang 2-nya 2 gitu. Kurang lebih sih penomorannya sedikit mirip tapi Mirip, berbeda. iya. Mirip tapi nggak sama. penggunaannya berbeda. Oh, mirip tapi nggak sama ya kak? Nggak sama. Mirip tapi nggak sama kan pajak ya. Jadi NIPKU ini hanya untuk nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi seluruh kewajiban perpajakannya pusat dan cabang-cabangnya ini itu dilaksanakan atau administrasinya atau pengadministrasiannya di KPP terdaftar yang pusat yang NIPKU-nya 0 belakangnya. Oh, jadi kalau yang cabang-cabangnya ini udah nggak di dia lagi nih ya pengadministrasiannya, Benar. jadi semuanya ke induknya, ke Betul. pusatnya. Iya. Oh, Pun gitu. PKP begitu. Apabila kalau dulu kan bisa ya. Bisa. Salah satu cabang PKP nanti pusatnya enggak misalkan Iya. gitu. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Berarti semuanya harus si pusatnya. Pusatnya. Ibunya nih, anak-anaknya udah nggak lagi. Oke. Kecuali memang mungkin di kawasan bebas ya. Kalau Iya. kawasan bebas kan aturan yang lama dia tidak boleh PKP gitu kan. Nah sekarang masih sama nih, dia tidak boleh PKP. Lalu bagaimana? Dia harus menunjuk salah satu cabangnya untuk di luar PKP untuk menjadi alamatnya mau digunakan di faktur pajak di kawasan bebas tadi itu. Iya, Oh, gitu. gitu. Jadi gimana nih kawan pajak?
sudah mulai pusing atau malah makin memahami? Kita sih harapnya makin paham ya di podcast Iya, ini. paling tidak kan sudah banyak informasi yang beredar ya. Kak. Benar. Selain dari podcast, pastinya juga kawan pajak udah sering lihat dari kanal-kanal media yang Nah, lain. YouTube sudah banyak yang Iya, ini. Instagram banyak Buat sekali ya. tuh, benar Kak. Masih banyak nih perubahan. Apalagi tuh, Kak? Ini saya sebutkan yang berefek ke hampir semuanya ya. Iya, benar. Kemudian kemudian selanjutnya adalah adanya status perubahan wajib pajak. Status wajib pajak itu kalau dulu kan cuma aktif, non efektif ya. Iya, non-efektif Sekarang dulu. tuh ada 3. Oh, ada 3, ada kenapa ada banyak loh. Khususnya untuk orang pribadi itu ada aktif, non aktif, sama belum aktif. Jadi Betul. non efektif ini udah nggak itu lagi namanya ya Kak. Udah berubah menjadi non aktif aktif, ya. NA, udah NE sekarang dulu NA NE, ya. sekarang NA. Jadi mau ngajukan NA nih sekarang Iya, gitu ya. benar. Nah yang terakhir itu kayaknya baru ya Kak yang belum aktif. Ya, belum aktif itu cenderung baru sih memang. Itu apa sih Kak? Belum aktif ini dia nicknya ya, nicknya ini untuk orang pribadi ya kawan pajak. Nicknya itu ada nih terdaftar di Kortex, tapi belum memiliki kewajiban perpajakan. Oh, Gitu. contohnya yang bisa ini istri mungkin ya. Istri yang sudah menjadi FTU suami, yang ada di FTU suami itu biasanya statusnya belum aktif. Oh, belum aktif. Iya. Jadi kalau kita mau aktifkan harus aktivasi Di Kortex Di juga. Kortex juga. Iya, aktivasinya lewat Kortex juga. Misalkan nih, saya kan udah gabung nih sama suami, status saya kan belum aktif nih, Oka. Iya. Cocok nih, amit-amit ya. Cocok sama suami. Jangan dong, jangan dong. Terus mau bisa harta gitu, bisa harta. Karena udah banyak gitu ya, bingung nih. Karena Nggak hartanya ketampung. saking banyak ya. Iya. Bisa harta nih kawan pajak. Kalau jadi saya kalau gitu saya mau melaksanakan kewajiban perpajakan saya sendiri. Maka saya harus mengajukan perubahan data tadi ke Kortex lewat Kortex. Lewat gitu. Kortex. Nggak gini, ada beberapa permohonan yang diajukan via Kortex itu langsung selesai ya Kak. Oh ada ya Kak. Melalui Menghemat waktu ya. Iya, jadi ini sistem aja, penelitian sistem. Oke. Tapi ada juga yang butuh approval dari petugas pajak Oh. gitu. Nah, itu mungkin membutuhkan waktu gitu. Contohnya perubahan data ini gitu. Tidak serta-merta perubahan data itu langsung berubah gitu. Ada Approval ya. Mungkin ini ya Kak tujuannya khawatir kalau sistem aja yang approve, khawatir suka-suka kita dong nanti mau ganti ini ganti itu ya. Iya, jadi memang perlu ya kan pajak. Yang paling sering akhir-akhir ini kita lakukan sebagai penyuluh itu nomor rekening ya, perubahan nomor rekening ya. Benar, untuk badan ya apalagi ya Kak ya. Apalagi. Oke, lanjut. Nah, Perubahan apa lagi, selanjutnya Kak? ini penonaktifan NPWP secara jabatan. Oh. Ya, kalau dulu itu sistem itu akan Otomatis. bukan sistem ya. Istilahnya DJP itu bisa menonaktifkan baik secara jabatan ya kan atau melalui penelitian. Otomatis melalui sistem atau melalui penelitian itu jika sudah 2 tahun berturut-turut tidak ada kegiatan. Iya, nggak lapor Kak, nggak ada pembayaran, boleh ya dinonaktifkan ya. Ya, Kalau sekarang sekarang berubah jangka waktunya jadi 5 tahun Kak. wah, jadi nggak usah lagi nih kawan pajak khawatir ya. Hmm. Belum lapor 2 tahun, udah nggak aktif nggak ya atau gimana? Tapi Ya. bukan berarti ya Kak, jadi karena dibiarin 5 tahun bukan berarti Benar. jadi boleh Boleh. tidak melaksanakan Ya. kewajibannya ya. Ya. Terus apa lagi nih Kak? Kemudian apa ya yang kawan pajak banyak semuanya ya. Yang paling sering lah yang terjadi di kawan pajak nih. Kalau ini untuk badan mungkin ya, untuk badan ini adanya pengukuhan pengusaha kena pajak itu untuk kantor virtual itu ada penegasannya di sini. Oh, jadi kalau bagi teman-teman nih yang nggak punya kantor fisik, sekarang kan udah pada banyak tuh kantor-kantor virtual. Itu juga sekarang dia udah sudah boleh. diatur, Wah. ditegaskan ibaratnya di Per 7. Udah lebih jelas ya Kak pengaturan Iya. terkait PKP yang kantornya itu merupakan kantor virtual. Benar. Detailnya boleh diceritain nggak? Kalau kantor virtual itu paling tidak harus ada satu ruangan, apa ya, tempat secara fisik ya yang digunakan sebagai base dasar, sebagai base camp lah ibaratnya ya. Itu untuk mendaftarkan diri menjadi PKP. Salah satunya itu sih. Sekarang juga ada banyak sih ya jasa kantor virtual ya Kak. Benar. Iya, Untuk iya. detailnya mungkin nanti bisa kawan pajak sendiri baca ya kawan pajak. Yang selanjutnya untuk badan itu Ya. syarat dokumen PKP itu yang wajib tidak boleh tidak itu adalah peta dan foto usaha. Jadi peta kayak geotedi mungkin ya Iya. Kak, itu sudah wajib ya. Sudah wajib. Kalau dulu kan Oke. hanya isi formulir, Isi terus formulir, wajib orang pribadi kasih tahu KTP gitu alamatnya ya. di mana. Dokumen pendirian, Oke. identitas seluruh pengurus gitu. Nah, sekarang itu hanya isi formulir,
yang wajib ya isi formulir peta dan foto lokasi usaha. Mungkin nanti di setiap KPP ada kebijakan-kebijakan tambahan ya yang tapi kalau sesuai Per 7 ini 3 itulah Syarat utama. Benar. Oke, Kak. Kemudian ada lagi yang ini ya. Udah sih kurasa yang lain masih banyak nih kawan pajak ya. Yang lain masih banyak pokok-pokok perubahannya, tapi untuk terkait NPWP sebagian besar Sudah kita seperti bahas. itu. Iya, gitu. Jadi semua yang bisa kita lakukan dulu melalui kanal-kanal yang lain sekarang sudah terpadu di Cortex. Tapi nih Kak, masih kepake nggak sih kanal-kanal yang dulu kayak DJP online, e-rek, e-faktur, masih boleh nggak kita pakai sebagai wajib pajak atau memang harus full udah semuanya di Cortex, nggak boleh lagi ngeliat ke belakang gimana? Iya. Kak? Untuk kewajiban perpajakan mulai 1 Januari 2025 seluruh kewajiban perpajakannya sudah menggunakan Cortex kecuali masih dibolehkan ya kawan pajak menggunakan aplikasi e-faktur desktop. Oh, Masih sampai dengan saat ini sampai Oka. saat ini ya. Namun tetap ya kami menyarankan wajib pajak untuk membuat faktur pajak melalui Cortex. Karena saya lihat Oka sejauh ini ya, ini kan sudah akhir triwulan 2 ya. Iya benar. Itu Cortex sudah semakin oke kok gitu. Sudah jarang sekali error gitu. Memang akhir-akhir ini SPD 21 ya yang bermasalah. Tapi e-faktur itu sudah oke, Sudah semakin baik langkahnya ya. Sebenarnya e-faktur desktop itu untuk ini nih kawan pajak yang penerbitan faktur pajaknya dalam 1 bulan itu sangat banyak, lebih dari 500 Iya gitu. benar. Atau mungkin dalam satu harinya lebih dari 500. Iya. Nggak mungkin juga ya Kak, Iya. dari ini. Jadi yang sedikit-sedikit, yang 1 bulan cuma 10 gitu ya ya. salah dari Ya, Cortex. salah gitu pasti ya. dari Cortex. Nah, namun aplikasi di kewajiban perpajakan 2024 ke belakang itu masih boleh menggunakan aplikasi yang lama, misalnya ada pembetulan SPT 21 tahun 2023 misalkan, SP tahunan juga, terkait pembetulan ya. Mungkin ada disuruh didapat SP 2DK nih kawan pajak, SPT masa PPN-nya yang tahun dulu yang tahun lama gitu ya, itu ada kesalahan nih, tolong diperbaiki. Itu masih bisa pakai web e-faktur gitu masih ya. bisa pakai kanal yang Masih. lama ya. Oke. Pembuatan billing juga beberapa itu ada yang masih bisa menggunakan aplikasi yang lama. Contohnya akhir-akhir ini banyak itu pembuatan billing atas temuannya BPK-nya si instansi pemerintah desa untuk tahun 2024 ke belakang. Itu masih bisa menggunakan DJP online gitu. Oke. Namun nih ada juga nih kayak pengalihan tanah bangunan ya, Kak. Walaupun transaksinya lama ya. harus pakai Cortex billingnya. Oh, jadi balik lagi ya Kak, kalau misalnya memang ada beberapa hal, kalau memang beberapa kayak tadi instansi pemerintah, kalau memang di tahun lama menggunakan kanal yang lama, tetapi kayak validasi pengalihan tanah itu walaupun transaksinya mungkin di tahun yang lama dan belum diterbitkan billing, tetap harus melalui Cortex ya. Tetap harus melalui Cortex. Ini satu lagi, STP, surat STP tagihan ya. pajak. Nah, pembayaran surat tagihan pajak walaupun dia udah lama, udah expired, tetap lewat Cortex. Oh, jadi kawan pajak udah bisa lah ya mulai mencoba mengulik-ulik nih Cortex-nya, dicoba satu persatu menunya, di bagian mana nih yang dibutuhkan, kayak tadi mungkin kode otorisasi atau mungkin mau perubahan data atau mungkin penerbitan billing sudah boleh nih ya Kak dicoba satu persatu. Jadi kira-kira kawan pajak gimana hari ini mengenai Per 07? Mudah-mudahan sudah lebih jelas, sudah lebih paham, dan mudah-mudahan nih podcast kita hari ini Kak membawa manfaat nih buat kawan pajak. Demikian podcast kami hari ini kawan pajak. Kalau misalkan ada yang kurang, baik dari segi perbuatan, ucapan kami, kelalaian, kami mohon maaf nih. Dan kalau masih ada pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar maupun ke helpdesk kita ya Kak. WA helpdesk kita ada di 0811 6100125. Kita juga punya kanal-kanal media sosial yang lain seperti Instagram maupun TikTok dan YouTube. Jadi kawan pajak boleh silakan follow kita di media sosial kita. Demikian podcast 125 hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.